Halo guys, jumpa lagi sama gua Lucky Scan. Sebelum mulai videonya, buat kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga like video ini, hitung-hitung uang parkir ya guys, agar tambah semangat Mimin upload videonya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja lanjut ke ceritanya. Di cerita sebelumnya, untungnya Xiaoyan sebelumnya sudah bersiap sebelum datang ke alam api iblis, semua bahan dan pil yang dibutuhkan untuk memurnikan Purifying Demonic Lotus Flame. Drunken Demon Saliva, 9 Yin Yellow Spring Pill dan bahan lainnya. 9 Yin Yellow Spring Pill ini digunakan untuk menghancurkan formasi yang ada di sekitar Purifying Demonic Lotus Flame. Xiaoyan menghela nafas lega dalam hatinya setelah memverifikasi bahwa semua usahanya ada gunanya, dan sekarang adalah kesempatan terbaik bagi Xiaoyan untuk menyerang. Xiaoyan tidak berhenti setelah menyelesaikan langkah ini, dia mengambil pil obat lain dari cincin penyimpanannya. Pil obat ini segera menyebabkan kabut dingin yang menusuk tulang. Pil obat ini secara alami adalah 9 Yin Yellow Spring Pill yang telah disiapkan Xiaoyan. Xiaoyan menjentikkan jarinya dan 9 Yin Yellow Spring Pill terbang ke depan dengan cepat meleleh saat bersentuhan dengan Purifying Demonic Flame Lotus yang membentuk lapisan es di permukaan Purifying Demonic Lotus Flame, tapi es ini baru saja muncul ketika diuapkan oleh suhu tinggi yang menakutkan. Dengan demikian, gelombang demi gelombang kabut putih mendesis terus naik dari tubuh Purifying Demonic Lotus Flame. Pada saat ini, kelopak bunga teratai di tubuh Purifying Demonic Lotus Flame telah terbuka, menunjukkan sejumlah api merah muda di tengahnya. Kelompok api itu tampak seperti bayi yang baru lahir. Suhu tinggi yang menyebabkan jiwa seseorang berkibar terpancar dari kumpulan api merah muda tersebut. Mata Xiaoyan menatap tajam kumpulan api merah muda ini. Ini adalah esensi api iblis sejati. Dia tidak bisa meremehkan ukuran kecil bayi ini. Bayi kecil ini dapat membakar para ahli doseng bintang ke-6 menjadi abu jika mereka secara tidak sengaja membiarkannya masuk ke tubuh mereka. Tidak perlu diragukan lagi, kekuatannya sangatlah menakutkan. Xiaoyan menatap kelompok esensi api iblis ini. Api surgawi di dalam tubuhnya mulai bergetar. Akhirnya itu menggumpal di permukaan tubuhnya. Tapi api surgawi yang kuat ini, bergabung dari banyak api surgawi, tampak sedikit lamban saat berkumpul di permukaan tubuhnya. Tetapi api surgawi miliknya tampak jauh lebih redup karena dihalangi oleh Purifying Demonic Lotus Flame. 3 api teratas pada peringkat api surgawi adalah semua raja api surgawi. Api surgawi biasa kehilangan kekuatannya setelah bertemu dengan salah satu raja itu. Meskipun api surgawi Xiaoyan adalah penggabungan dari 5 api surgawi, itu tidak mampu melawan Demonic Lotus Flame ini. Rasa sakit hebat yang tidak bisa dijelaskan mencapai setiap bagian tubuh Xiaoyan. Rasa sakit yang hebat itu biasanya akan menyebabkan seseorang menjadi gila, tetapi mata Xiaoyan hanya berubah menjadi merah padam. Dia mengandalkan tekadnya untuk bertahan saat raungan gila terdengar di dalam hatinya. Douqi dalam tubuh Xiaoyan tanpa rasa takut menyerbu ke arah sekelompok api iblis. Setelah itu, Douqi dengan kuat membungkus mereka dan mulai mengedarkannya di sepanjang jalur Flame Mantra. Flame Mantra, murnikan. Aku telah berusaha keras untuk hari ini, rasa sakit kecil ini tidak akan bisa menghentikanku. Teriak Xiaoyan ketika dia berusaha menekan api surgawi peringkat ketiga di peringkat api surgawi itu. Dia tidak mau menyerah begitu saja karena dia telah mempersiapkan semuanya dalam waktu yang lama. Xiaoyan berusaha keras agar dia tidak gagal dalam memurnikan Demonic Lotus Flame ini. Pakaian yang dibentuk oleh Kaisar Naga Kuno di tubuh Xiaoyan langsung berubah menjadi abu saat esensi api iblis memasuki tubuhnya. Kulitnya dengan cepat menghilang. Samar-samar orang bisa melihat beberapa sisik naga tubuhnya. Sisik ini berasal dari armor kuno naga Phoenix yang tersembunyi di dalam kulitnya. Tetapi pada saat ini bahkan baju besi kuno yang sangat keras telah menjadi kusam dan retak. Esensi api iblis tampaknya telah mendeteksi sesuatu ketika dia merasakan proses pemurnian Flame Mantra. Hal ini menyebabkan mereka berdua melakukan perjuangan yang intens. Suhu nyala api menjadi lebih menakutkan. Xiaoyan tidak punya waktu untuk khawatir tentang redupnya api surgawi di tubuhnya. Dia perlahan mengulurkan tangan gemetar. Setelah itu, dia meraih gugusan api merah muda. Saat tangan Xiaoyan menyentuh api merah muda, api kecil itu mulai membengkak dalam sekejap. Mereka berubah menjadi api ganas yang membungkus tubuh Xiaoyan. Suhu panas yang menakutkan yang bahkan menyebabkan area di sekitarnya meleleh. Wajah Xiaoyan menjadi terdistorsi karena rasa sakit yang menusuk hatinya saat dia terkena nyala api itu. Dia berusaha keras mendesak api surgawi di tubuhnya untuk mengurangi kerusakan dari suhu tinggi api teratai setan pemurnian.
meskipun dia telah membuat banyak persiapan, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan betapa menakutkannya api surgawi peringkat ketiga di peringkat api surgawi itu. Raungan mendesis Xiao Yan sekali lagi bergema dari nyala api yang mengerikan, kekuatan Purifying Domoic Lotus Flame terlalu mengerikan, tidak mungkin baginya untuk menanggungnya sendiri. Nyala api yang mengerikan meresap ke setiap bagian tubuhnya dan juga memenuhi hatinya. Cepat atau lambat, tubuh Xiao Yan akan dibakar dari dalam hingga keluar. Kakak Xiao Yan, teriak Sun Er karena perubahan tak terduga ini mengejutkannya. Dia buru-buru berdiri, matanya yang cantik sangat cemas saat mereka menatap kumpulan api merah muda. Sun Er dengan hati-hati memperhatikan Xiao Yan yang meraung dan berjuang dari dunia magma dengan cara yang mengejutkan. Tubuhnya telah menyusut setengahnya dan tampak cukup menakutkan. Jika ini terus berlanjut, kakak Xiao Yan pasti akan mati. Sun Er merasa bahwa Xiao Yan tidak bisa memurnikan Demonic Lotus Flame ini dan membutuhkan bantuan. Tanpa berpikir panjang, Sun Er langsung berlari menuju ke arah cintanya itu. Sun Er, jangan mendekat, teriak Xiao Yan ketika dia melihat Sun Er mendekati kobaran api mengerikan itu. Matanya terbuka saat dia berteriak dengan terkejut, tetapi sosok cantik yang telah masuk ke dalam api memeluk tubuhnya seperti gemetar setelah dia berteriak. Sentuhan lembut dan keharuman yang tenang itu seperti percikan yang segera menyalakan api liar di dalam tubuh Xiao Yan. Xiao Yan dengan kuat memeluk sosok cantik halus seperti giok itu, dia terengah-engah sementara matanya memulihkan beberapa alasan. Dia jelas mengerti apa yang akan terjadi jika ini terus berlanjut. Itu sama dengan waktu dengan Medusa saat itu, tetapi dia tidak sadarkan diri pada saat itu. Namun kali ini dia dalam keadaan sadar. Kakak Xiao Yan, kamu hanya bisa menyempurnakannya jika kita melakukannya bersama. Kata-kata lembut itu akhirnya menyebabkan wajah Xiao Yan menjadi merah cerah. Suasana romantis segera menyelimuti dunia ini. 2 tahun sudah berlalu sejak alam api iblis tertutup, di Paviliun Falling Star. Terlihat di ruang utama paviliun banyak orang sedang mendiskusikan laporan kejadian. Dalam 1 bulan terakhir sudah terjadi 43 pertarungan antara aliansi Sky Mansion dan Aula Jiwa, 3 diantaranya merupakan pertempuran besar. Aula manusia telah berhasil dihancurkan sehingga Hall of Souls juga kehilangan pasukan dalam jumlah yang besar. Sementara mata semua orang di Central Plains tertarik pada pertempuran antara Hall of Souls dan aliansi Sky Mansion, berita yang mengguncang seluruh benua dengan tenang menyebar dari sumber yang tidak diketahui. Klan Si, salah satu dari 8 klan kuno, telah benar-benar lenyap secara misterius seperti klan Ling. Semua orang bisa secara samar-samar merasakan misteri menyelimuti Central Plains. Yao Chen mengerutkan wajahnya, dia berkata, klan Si adalah salah satu dari 8 klan kuno. Meskipun klan Si tidak sekuat klan Gu atau klan Hun, itu masih salah satu dari 8 klan kuno dan bukan keberadaan biasa. Klan Si biasanya tidak menonjolkan diri dan jarang ada berita yang berhubungan dengan mereka menyebar, tapi itu tidak berarti bahwa mereka lemah. Senior Feng Zhu juga mengutarakan pendapatnya. Informasi mengenai hilangnya klan Si tampak seperti badai saat menyapu Central Plains. Setiap faksi dikejutkan oleh informasi yang mengejutkan ini. Beberapa dari mereka yang memiliki indera tajam dapat secara samar-samar mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Semua faksi kuno ini sangat kuat dan warisan mereka telah bertahan selama ribuan tahun, namun 2 klan telah benar-benar lenyap dalam waktu 10 tahun. Selain itu, cara kedua klan menghilang sama persis. Ini memberi seseorang gagasan bahwa pelaku yang membuat klan Ling dan Si menghilang, pasti orang yang sama atau lebih tepatnya faksi yang sama. Meskipun kekuatan pasukan mereka meningkat, ada masalah yang membuat kelompok Yao Chen dipenuhi dengan kekhawatiran dan kecemasan. Sumber dari perasaan ini secara alami adalah Xiao Yan. Sudah 2 tahun sejak alam api iblis telah ditutup saat itu, tetapi mereka masih belum mendapatkan berita sedikit pun terkait dengan Xiao Yan. Sesaat kemudian di tengah-tengah perbincangan mereka, tiba-tiba kabar buruk datang. Sejumlah besar ahli dari Aula Jiwa datang untuk menyerang alam api iblis tempat Xiao Yan berada. Semua orang terkejut dengan berita tersebut. Dataran api iblis adalah pegunungan hijau subur 2 tahun lalu, tapi telah berubah menjadi dataran putih gersang. Gelombang panas yang sangat tinggi keluar dari tanahnya, mengakibatkan wilayah ini tampak sangat kering. Pertarungan antara Aula Jiwa dan aliansi Sky Mansion terus terjadi selama Xiao Yan terjebak di alam api demonik. Terlihat ada seorang berjubah hitam. Itu adalah orang-orang Aula Jiwa. Dia mengalahkan pasukan aliansi Sky Mansion dengan mudahnya, bahkan tidak segan-segan membunuh mereka. Bahkan mereka juga membantai penduduk lokal dari tanah api demonik. Semua orang berlarian keluar untuk menyelamatkan diri.
akan tetapi itu adalah hal yang sia-sia melarikan diri dari seorang praktisi. Di saat mereka semua pasrah kepada hidup mereka, tiba-tiba saja ada cahaya api krem yang terpancar dari langit. Api itu memancarkan energi yang sangat panas. Para pasukan Aula Jiwa sangat terkejut dengan kehadiran cahaya tersebut. Mereka menebak mungkinkah cahaya itu adalah Purifying Demonic Lotus. Beberapa saat kemudian muncul sosok bayi imut di tengah-tengah cahaya krem tersebut. Sontak membuat para pasukan Aula Jiwa merasa terheran dengan adanya bayi tersebut. Bagaimana mungkin ada bayi di sini? Mereka tidak ambil pusing. Mereka tidak peduli sosok bayi itu sebenarnya apa. Mereka berniat untuk menghabisi sosok tersebut. Merasakan niat membunuh yang terpancar dari pasukan Aula Jiwa, bayi api itu langsung menunjukkan wajah yang marah. Api lotus tiba-tiba keluar di sekitarnya. Api lotus itu berputar dan mengelilingi bayi api tersebut. Tatapannya seolah-olah membuat bulu kuduk merinding. Di tempat tidak jauh dari alam api demonik, terlihat Xiao Yi dan pasukan Sky Mansion bergegas menuju ke alam api demonik. Mereka adalah bala bantuan. Setelah Yao Chen mendengar bahwa Aula Jiwa menyerang alam api demonik, dengan sigap mengirim Xian dan pasukannya. Di tengah-tengah perjalanan mereka, salah satu pasukan aliansi sedikit memberi informasi kepada Xian terkait situasi alam api demonik. Tanah dan bebatuan di alam api demonik mengandung hawa panas yang mengerikan. Di sana masih ada sisa-sisa dari jejak api demonik Lotus. Oleh karena itu bebatuan di sana dieksploitasi dan direbutkan oleh banyak pihak. Aula Jiwa memaksa mengambil dengan cara yang brutal. Sejak aliansi mendirikan kota baru di alam demonik, Aula Jiwa jadi sering menyerang. Di tengah-tengah pembicaraan mereka tiba saja dikejutkan oleh aura panas yang sangat menakutkan, sontak membuat mereka semua berhenti sejenak. Mereka dikejutkan dengan adanya Fire Lotus yang sangat besar melayang di atas kota cabang Aula Jiwa, bahkan saking besarnya api Lotus itu kota yang dibuat Aula kalah besar dengan api Lotus tersebut. Raut wajah Xiao Yi dipenuhi dengan keterkejutan, keringat bercucuran dia bertanya-tanya di dalam hatinya Fire Lotus yang sangat besar dari mana api itu berasal. Setelah api Lotus itu mendarat, seketika itu juga kota cabang Aula Jiwa yang didirikan di alam api demonik menjadi lautan api dalam sekejap, tidak ada kehidupan yang tersisa sama sekali. Semua orang hanya bisa terbengong melihat kejadian yang sangat gila tepat di depan mata mereka. Tidak ada yang percaya bahwa api Lotus tersebut dapat menghancurkan kota cabang Aula Jiwa dalam sekali gerakan. Panas yang sangat menakutkan, bahkan panas tersebut masih terasa di tempat Xiao Yi dan pasukan aliansi Mansion berada. Di tengah-tengah keterkejutan mereka tiba-tiba saja Xiao Yi merasakan kehadiran di sampingnya, dengan cepat dia menoleh ke samping. Sosok bayi api tiba-tiba muncul tidak jauh dari Xiao Yi berada. Hal ini tentu membuat Xiao Yi sangat terkejut dari mana bayi itu berasal, bahkan Xiao Yi tidak menyadari kedatangannya. Mata Xiao Yi melihat bayi api tersebut dengan seksama, matanya penuh dengan keterkejutan, melihat bayi itu memegang api Purifying Demonic Lotus Flame di tangannya. Dengan sekejap Xiao Yi teringat dengan Xiao Yan setelah melihat Purifying Demonic Lotus tersebut. Setelah itu bayi api itu mengeluarkan suara bayi, tangannya mencoba meraih Xiao Yi. Dengan sekejap bayi api itu menuju ke arah Xiao Yi, membuat semua orang menjadi siaga dengan sosok yang tidak mereka ketahui menuju ke arah mereka. Xiao Yi dengan sigap menyuruh semua orang untuk berlindung di belakang mereka. Dia mengeluarkan perisai racunnya untuk melindungi semua orang. Akan tetapi perisai racun itu perlahan retak karena panas yang dikeluarkan bayi api tersebut. Hal ini membuat Xiao Yi panik. Tatapan bayi api itu seakan-akan penuh dengan nafsu dan ingin segera memeluk Xiao Yi. Akan tetapi tiba-tiba avatar jiwa Xiao Yan langsung menghadang bayi api tersebut. Dia bergumam dengan sedikit marah, "Dasar bayi mesum, kau terus membuat masalah." Bocah tengik berhenti membuat onar sialan. Xiao Yan langsung mengeluarkan tangannya dan bayi api tersebut berhenti tepat di tangan Xiao Yan, seakan-akan menuruti semua apa yang dikatakan Xiao Yan dengan paksa. Wajah Xiao Yi penuh rasa keterkejutan melihat sosok yang berada di dekatnya itu. Senyuman Xiao Yan lah ganas seolah-olah pro player yang siap meluluhkan semua gadis yang ada di dunia ini. Dengan gagahnya dia berdiri, tangannya memegang Purifying Demonic Lotus. Dia tersenyum pada Xiao Yi dan berkata, "Lama tak jumpa Xiao Yi, kau makin cantik saja." Senyuman dan kata-katanya membuat hati Xiao Yi bergetar, wajahnya terlihat sangat senang akhirnya dia bisa bertemu dengan Xiao Yan selama 2 tahun tidak bertemu. Tak terasa air mata membanjiri mata cantik layaknya giok permata itu. Di tengah-tengah reuni teman yang sangat mengharukan itu, tiba-tiba saja bayi api yang awalnya berada di tangan Xiao Yan, melompat ke arah wajahnya. Hal itu membuat Xiao Yi merasa heran, seakan-akan seperti anak yang selalu menempel pada ayahnya.
Xiaoyan pun langsung mengangkat bayi nafsuan tersebut dan menjelaskan kepada Xiaoyi, bahwa bayi nafsuan ini adalah spirit apinya, api Purifying Demonic Lotus. Wajah Xiaoyi mengungkapkan keterkejutan setelah Xiaoyan mengatakan bahwa bayi api tersebut adalah spirit dari Purifying Demonic Lotus Flame. Di tengah-tengah pembicaraan mereka, fluktuasi energi terjadi di samping mereka berdua. Cahaya keemasan bersinar di satu titik. Cahaya itu adalah api kaisar, tentu saja api itu adalah milik Sun Er. Sosok cantik Sun Er muncul di tengah-tengah mereka, dengan senyuman hangat layaknya bidadari turun dari langit. Xiaoyi buru-buru menoleh ke arah Sun Er. Wajahnya terlihat senang karena melihat Sun Er juga baik-baik saja. Sun Er langsung menghampiri Xiaoyi. Dia bertanya apakah kehadirannya di alam api demonik karena terkait penyerangan aula jiwa. Sun Er menyuruh agar Xiaoyi tidak perlu khawatir lagi, karena antek-antek aula jiwa sudah dibereskan, dan orang-orang yang terluka sedang diobati. Kemudian bayi mesum itu langsung buru-buru menuju ke arah ibunya dan langsung memeluknya. Senyuman keibuan terlihat di wajah Sun Er. Perlu diketahui bahwa pertama bayi api itu lahir, dia terus berteriak Yiwa-Yiwa, jadi Xiaoyan dan Sun Er secara acak menamai bayi itu dengan nama Yi kecil. Sebenarnya Xiaoyi masih belum percaya kalau itu hanyalah spirit api, jadi dia sedikit mengejek Xiaoyan dan bertanya apakah itu benar-benar spirit bukan anaknya bersama Sun Er. Xiaoyan menjelaskan terus-menerus kepada Xiaoyi, berharap Xiaoyi tidak berpikir macam-macam. Bayi api ini akan menjadi bantuan terbesar Xiaoyan.